penyalahgunaan jabatan ini sangat berbahaya dan ini rentan. Nah, disinilah teman-teman juga kita harus menjadi fokus, menjadi mau ikut terlibat, mau ikut berpikir bagaimana kita mengawal, menjaga, ya, membangun, mewujudkan desa kita yang keren tadi, yang bebas korupsi itu seperti apa. Nah, kalau dari secara literatur, korupsi itu ya secara definisi, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruptio. Ini yang kata kerja dari corrumpere, yang artinya busuk. Tapi ya itu hanya definisi. Intinya adalah korupsi ini sesuatu yang luar biasa ya, luar biasa, sudah terjadi puluhan tahun dan sulit sekali, bahkan sampai dibentuknya lembaga KPK, dan KPK berusaha juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Dana desa, ini meme-nya gini. Jadi dana desa yang diterima oleh Pak Kades, yang nyusun siapa, yang kerja siapa, yang senang siapa. Nanti kita lihat beberapa contoh bagaimana terjadinya penyalahgunaan dana desa di tingkat desa. Dan ini sangat mengerikan kalau ini tidak ada keterlibatan masyarakat dan masyarakatnya apatis ya terhadap situasi di desa masing-masing. Nah, banyak kita dengar kasus-kasus dana desa yang dikorupsi dan dana desa tadi itu berubah jadi Innova lah, jadi wah macam-macam. Dan ini mengakibatkan juga banyak kepala desa, bahkan sampai kepala daerah itu ditangkap. Nah ini sebagai contoh. Ada seorang kepala desa di Bojonegoro ditangkap polisi karena terbukti menilap uang ratusan juta rupiah dari alokasi dana desa sepanjang 2016-2018. Luar biasa nih Pak Kades. Kemudian di Lampung, jadi tersangka korupsi dana desa, ini Kades Lampung Utara di penjara. Diduga korupsi dana desa tahun 2017. Ya itu situasinya. Ya, jadi tadinya nggak biasa megang dan uang, tiba-tiba ya ada kebijakan pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah desa. Ya, itulah artinya masyarakat harus hari ini harus benar-benar tuh memilih Pak Kadesnya seperti apa, dan badan BPH-nya itu juga harus terlibat dalam penggodokan untuk calon-calon Pak Kades. Kalau bisa yang muda-muda, yang keren-keren gitu. Jadi ya biar desanya maju gitu. Nah ini ada lagi korupsi dana desa, mantan kepala desa ditangkap. Waikanan menangkap kepala kampung Manangajaya. Ini banyak sekali ya kasus-kasus korupsi kok, dan semua dana desa. Korupsi dana desa, kepala desa divonis 1 tahun 5 bulan penjara. Oke. Nah, kalau kita mau contoh negara maju, salah satunya adalah yang sedikit sekali korupsinya. Kenapa maju? Nanti kita lihat. Karena nggak ada korupsi di situ. Jadi ciri-ciri desa maju, kota maju di Indonesia kalau ada yang maju itu pasti minim korupsi gitu. Tapi kalau lambat, jalannya rusak, fasilitas umumnya nggak jelas, balai desanya plafonnya rubuh, itu patut dicurigai itu. Jadi ada satu negara namanya Selandia Baru di tahun 2006 itu indeks IPK-nya ini di 2016 itu nilainya 90 ya. Jadi semakin tinggi nilainya artinya semakin kecil tingkat korupsinya. Dan di sana dulunya ya siapapun yang korupsi itu dihukum mati. Tapi hari ini hukuman mati itu dihapuskan di Selandia Baru. Namun media, nah ini beda lagi nih, peran medianya keren gitu ya. Jadi media di sana sangat proaktif untuk memberitakan tentang kasus korupsi. Nggak tahu kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di daerah saya aktif ikut menyuarakan tentang korupsi atau seperti apa, atau ikut malah ngerame-ngeramein aja gitu, ngerame-ngeramein berita sampai nggak jelas, bahkan disinformasi gitu. Nah, di sana koruptornya itu dapat apa ya, hukuman sosialnya juga luar biasa gitu, dan pendidikan anti korupsi di sana ditanamkan sejak dini. Di pemerintahannya transparan
pemerintahan dan layanan publiknya ini berkualitas sekali gitu ya. Dan di Selandia Baru ini memang negara yang sangat kecil tingkat korupsinya, dan ini bisa kita contoh. Kemudian, nah, tahukah kita ketika dana desa yang dipakai oleh Pak Lurah itu, Pak Kades itu ya, ketika dia lakukan korupsi, itu misalnya 100 juta, 100 jutanya itu diambil, ditilep sama dia, yang seharusnya 100 jutanya itu tadi untuk bikin pembangunan di desa, yang seharusnya dalam 100 juta itu ada beli semen, ada beli pasir, ada bayar tenaga kerja, dan sebagainya. Ini uang 100 juta tadi diambil untuk dirinya sendiri aja, hanya untuk membeli sesuatu membeli kebutuhan dirinya saja secara diam-diam. Nah, kalau tadi dana 100 jutanya itu dibelikan kepada pembangunan, itu maka akan terjadi perputaran ekonomi. Yang beli semen, yang jualan semen, semennya laku, dapat uang, uangnya bisa beli baju, bisa ngasih istrinya. Gitu. Nah, terus uang 100 juta tadi itu di dalamnya ada beli batu koral, pasir, yang jualan pasir dapat uang, bisa bayar tukangnya bisa dapat uang, bisa kasih istrinya, bisa bayar uang sekolah. Nah, terjadi perputaran ekonomi. Nah, gara-gara uangnya ditilep, perputaran ekonominya nggak jadi. Gitu. Sehingga tidak ada yang seharusnya untuk pembangunan, ada orang kerja jadi nggak kerja. Gitu. Sehingga apa yang terjadi dampaknya? Angka kriminalitasnya ya bisa meningkat karena orang banyak yang menganggur, tidak ada peluang pekerjaan di sana gitu. Kemudian yang seharusnya tadi guyup ya, rewang kalau bahasa orang Jawanya buat ngebangun itu gotong royong, ini jadi hampir langka gitu. Enggak, orang apatis gitu. Gitu. Gotong royong jadi sesuatu yang apa ya? Jadi langka. Kemudian pertumbuhan ekonominya lesu dan desanya nggak produktif. Itu ciri-ciri dari desa yang di dalamnya patut dicurigai kalau ada korupsi di sana. Terus kemudian contoh lagi, ketika orang dana desa atau dana yang diberikan pemerintah itu dikorupsi, ini apapun korupsinya ya, maka ada yang namanya biaya sosial korupsi. Nah, misal saya ambil contoh nih, Kepala Desa Talang Jembatan, Kecamatan Apung Kunang, Lampung Utara. Ini korupsi. Dari anggaran 1,1 dia rugikan negara sekitar 411 juta. Nah, 411 juta yang tadinya untuk pembangunan jadi nggak jadi. Akhirnya nggak jadi pembangunan. Tidak ada yang barang tidak terjual, orang tidak bekerja di situ akhirnya. 400 jutanya tadi apa itu? Karena ketahuan, akhirnya dilakukanlah penegakan hukum. Dicari polisi. Mau nggak mau polisi yang bekerja untuk mencari ini memprosesnya kan nggak 1 hari 2 hari, bisa berhari-hari sehingga menemukannya dalam proses penegakan hukum untuk proses menangkapnya itu. Itu ada biaya operasional, biaya penegakan hukum. Nah, yang bayar polisi dan sebagainya siapa? Ya negara. Negara dari mana uangnya? Kita juga, dari pajak kita. Artinya, udahlah dikorupsi uang kita sama bapak ini, ya kan? Uang buat nangkepnya juga pakai duit kita lagi. Nah, setelah ditangkap, kemudian disidang. Di dalamnya ada hakim, ada jaksa, ada segala macam yang melakukan gara-gara dia jadi kerja gitu, jadi sidang gitu. Nah, biaya sidangnya hakimnya harus dibayar dan sebagainya. Yang bayar siapa? Negara. Negara bayar dari mana? Dari uang kita lagi. Jadi buat nyidangnya dia juga pakai duit kita gitu. Nah, itu ya itulah korupsi. Dan setelah itu terbukti, ditahan. Begitu dia ditahan, masuk penjara, makan, tidur, pakai air, pakai listrik, dan sebagainya. Itu yang nanggung siapa? Negara. Negara uangnya dari mana? Dari kita. Itulah. Jauh lebih besar biaya sosial korupsi ini ketimbang yang dia makan. Jadi kalau sudah dikorupsi 411 juta, ini biaya proses ini berapa? Kalau dijumlahin, jadi luar biasa. Terus ditambah yang tadi, 14 juta seharusnya untuk pembangunan, jadi nggak ada pembangunan. Itu luar biasa. Gitu. Nah, kemudian lagi, ini juga kita harus kenal, teman-teman masyarakat desa, teman-teman penggiat, ya, teman-teman kampung jagoan. Kita harus ngerti juga bentuk-bentuk korupsi. KPK dari 30 kemudian membuat pengelompokannya menjadi 7. Apa saja itu? Indikasinya satu, kalau orang-orang korupsi ini
dia akan memperkaya dirinya, ya kan? Yang kedua, dia akan melakukan benturan kepentingan, ya tentu dalam pengadaan, ya karena uang negara yang diberikan itu untuk pembangunan, proses pembangunan apapun itu tentu lewat pengadaan barang dan jasa. Nah, dia juga melakukan penggelapan dalam jabatannya. Kemudian dia melakukan perbuatan curang, sudah pasti dia curang, melakukan suap, terima suap, menyuap, ya kan? Kemudian ketika ada juga orang yang mau berinvestasi atau apa terhadap desanya, dia bisa melakukan pemerasan, dan yang paling sering dilakukan gratifikasi. Hal yang kecil aja, ada bikin surat izin, surat A, B, C, itu sangat sangat sulit. Nah, nanti kita lihat bagaimana peran teknologi untuk menyikapi ini. Kemudian ini pengenaan hukuman finansial ya menurut pekerjaan. Jadi ada